Bab 281, Rumah Sakit Masa Depan di Kota Kering. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat Minos berada di kantornya membaca informasi terbaru dari Kota Kering, Dilian dan Eda saat ini sedang bersama, berjalan-jalan keliling kota. Dua orang yang tampak setengah baya itu berpakaian formal, seperti yang diharapkan dari individu dengan status mereka. Kepala pelayan itu mengenakan setelan hitam ketat yang cocok dengan kumisnya yang menonjol. Di sisi lain, pengawal Abi tidak mengenakan baju besi tradisionalnya. Lagi pula, dia tidak sedang bertugas saat itu, dan Kota Kering bisa dianggap cukup aman saat ini. Abi diam-diam berkultivasi di ruang budidaya Mansion Minos, jadi Eda memanfaatkan waktu luang ini untuk berjalan-jalan bersama teman lamanya. Eda mengenakan gaun katun abu-abu, dengan sedikit embos tetapi tidak terlalu mencolok. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, dia tidak akan melihat bunga-bunga kecil di pakaian itu. Bagaimanapun, keduanya berjalan bersama, melewati jalan utama Kota Kering, sambil berjalan bergandengan tangan, seperti yang dilakukan pasangan. Keduanya tampak tidak terburu-buru dan berjalan di sepanjang salah satu trotoar di tempat itu. Dari sana mereka bisa melihat pemandangan kota dan pergerakan jalanan dengan tenang. Ada jalur tertentu di jalan itu, di mana terkadang orang-orang berlarian seolah-olah mereka terlambat untuk sesuatu yang penting. Ada juga 4 jalur utama di tengah jalan, tempat gerbong melintas dari arah berlawanan. Meski belum banyak orang yang mampu memiliki transportasi jenis ini di kota Minos, namun sudah ada beberapa yang mampu melakukannya. Dan cukup bagi setiap warga setempat untuk melihat 1 atau 2 orang melewati jalanan hampir setiap saat sepanjang hari. Dan sementara gerakan itu menghibur mereka berdua, angin melewati wilayah itu, mengguncang pepohonan di antara sisi jalan. Ini adalah perasaan yang menyenangkan dan membuat tamasya seperti yang dilakukan keduanya menjadi lebih baik. Ketenangan merasakan kesegaran yang dibawa oleh arus udara, suara-suara yang dikeluarkan pepohonan yang bergoyang, dipadukan dengan rangsangan visual membuat siapapun merasa nyaman. Bagaimanapun, keduanya mengikuti sambil bergandengan tangan sambil membicarakan topik yang berbeda. Dilian, bahkan ide untuk tinggal di kota ini bukanlah ide yang buruk. Dengan pertumbuhan saat ini, tidak akan lama lagi lokasi ini akan mencapai standar kota bagus lainnya di wilayah kita. Dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya. Abi telah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Minos beberapa hari yang lalu. Tapi, meski belum resmi melakukannya, Eda sudah mulai terbiasa dengan gagasan tinggal di tempat ini. Dan baginya, itu tidak buruk, fasilitasnya luar biasa, dan tetap saja, dia bisa tinggal lebih dekat dengan seorang teman lama. Tempat ini cukup layak bagi Eda, dan dia merasa akan terus membaik di masa depan. Dia juga akan lebih dihargai di sini dan tidak harus menghadapi hukuman berat dari keluarga Miller. Lagi pula, Abi telah membuat keputusan itu untuknya. Adapun mengapa mereka berdua tidak secara resmi bergabung dengan Black Plain Army, itu karena birokrasi yang terlibat. Ada prosedur bagi prajurit baru untuk diterima dan diberi akses terhadap fasilitas dan keunggulan organisasi tersebut. Namun para prajurit yang bertanggung jawab di wilayah ini sedang melakukan penelitian latar belakang mengenai pemilihan prajurit baru. Kekuatan tentara belum cukup besar untuk menangani berbagai situasi. Ada penelitian latar belakang untuk seleksi, layanan reguler seperti berpatroli di kota, melindungi pintu masuk dan tembok, mengawal gerbong ke pangkalan tentara di tepi pantai, mengatur seleksi, dan sebagainya. Meski begitu, tidak ada staf yang menerima. Kedua wanita dari keluarga Miller ini, maupun ketiga, budak teman Peter. Akibatnya, orang-orang ini harus menunggu beberapa hari hingga keadaan menjadi tenang bagi tentara ketika mereka akhirnya bisa memasuki organisasi Minos. Pokoknya, setelah mendengar komentar Eda, Dilian tersenyum dan berkata, "Tapi tentu saja, Kota Kering akan menjadi pusat bagian utara benua tengah dalam waktu singkat." "Haha, apakah kamu begitu percaya diri? Banyak layanan di sini yang sudah diinginkan oleh masyarakat umum. Namun secara bertahap, tempat ini juga meningkat di bidang-bidang yang ditujukan untuk orang-orang paling berbakat atau terkuat." Eda kemudian memandangnya sejenak, masih berjalan bergandengan tangan, dan berkata, "Apakah kamu berbicara tentang menara budidaya dan arena pertarungan? Kedua tempat ini memang sempurna, tetapi itu tidak cukup. Pertama, hanya ada sedikit ruangan di menara budidaya saat ini, dan karena harga yang dikenakan, ada banyak persaingan untuk masing-masing ruangan. Oleh karena itu,
menara ini tidak akan menarik orang kuat yang memiliki lebih banyak kristal tetapi tidak mau untuk bersaing mendapatkan kamar. Kedua, meskipun arenanya tidak memiliki masalah dan memiliki hadiah yang bagus, itu saja tidak cukup untuk membuat jenderal spiritual memutuskan untuk pindah ke sini. Mendengar penilaian jujur Eda, Dilian langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ya, itu masih belum cukup. Tapi baru 2 bulan sejak tempat ini dibuka. Di tahun berikutnya, kita bisa menambah jumlah ruangan di menara budidaya, bahkan kita bisa melipat gandakan jumlahnya. Tapi bukan itu saja, kami juga sudah memiliki 2 alkemis kelas 2 tingkat rendah di kota kami, dan mereka mengenakan harga di bawah rata-rata regional. Dia berkata dengan percaya diri. Eda kemudian mengalihkan pandangannya ke jalan terang yang baru saja mereka masuki, di mana banyak toko terlihat. Dia kemudian berkomentar, harga pil produksi lokal sangat murah. Sedangkan untuk penambahan jumlah kamar di menara itu, menurut saya masih belum mencukupi. Mengingat harga saat ini dan besarnya populasi lokal, saya yakin pemerintah perlu meningkatkan pasokan ruang budidaya setidaknya 10 kali lipat. Hanya setelah itu layanan ini dapat memenuhi permintaan lokal. Kamu benar, tapi itu akan terselesaikan ketika kita memiliki kristal yang diperlukan untuk perluasan ini. Tapi, kita akan memiliki layanan lain yang relevan di kota kita dalam waktu singkat. Dia berbicara ketika keduanya akhirnya mencapai ujung jalan, di mana terdapat banyak lokasi konstruksi. Saat ini, tempat itu cukup gelap, karena belum banyak tiang lampu jalan di sekitar sana. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari banyak lokasi pembangunan kota kering, yang masih belum ada penghuninya. Karena konstruksi tidak diizinkan dalam semalam di kota Minos, tidak ada alasan bagi mereka untuk berinvestasi dalam rangkaian penerangan sampai lokasi konstruksi tersebut hampir selesai. Namun meski saat itu gelap, dengan munculnya energi spiritual, kedua orang yang tampak setengah baya itu pasti bisa melihat tempat itu. Banyak sekali gedung-gedung tinggi di sana, ada yang tingginya mencapai 30 meter, sedangkan rata-rata sekitar 20 meter. Namun terdapat sebuah kompleks besar di tengah bangunan dengan ketinggian dan bentuk berbeda ini, yang menarik perhatian siapapun yang lewat. Kompleks itu berbentuk 6 lantai dan luasnya 0,25 km persegi. Ruang rumput dapat dilihat di depan masing-masing bukaan, yang melaluinya 2 pintu masuk berbeda dapat dilihat ke jalan berbeda di bagian kota tersebut. Bagaimanapun, kompleks ini sudah memiliki lantai pertama yang sepenuhnya siap. Selain itu, fasad kaca di sebagian bangunan juga sudah diperbaiki dengan baik. Selain itu, tidak ada hal lain yang menarik banyak perhatian di tempat ini. Eda kemudian melihat sekeliling lalu mendengar suara Dilian lagi. Bangunan besar berbentuk yang Anda lihat itu adalah rumah sakit kota kering, tempat saya akan mulai mengembangkan profesi medis di sekitar sini. Mendengar nada bangga Dilian, Eda turut berbahagia untuknya. Lagi pula, meskipun dia senang menjadi kepala pelayan Minos dan sebelumnya dia adalah kepala pelayan Albert, Dilian selalu mencintai profesinya dan bahkan mengungkapkan kesediaannya untuk mengajar kedokteran kepada orang lain. Selain itu, Eda dapat memahami mengapa Dilian percaya bahwa tempat ini dapat menjadi daya tarik lain bagi orang-orang terkuat dan paling berbakat di bagian benua ini. Lagi pula, siapakah di dunia spiritual yang tidak memerlukan perawatan medis? Perkelahian terjadi terus-menerus, dan terkadang seseorang tidak mempunyai pilihan untuk menolaknya. Di sisi lain, penyakit bahkan dapat menyerang para penggarap yang kuat, meskipun itu tidak biasa. Dan meskipun dokter tidak dapat menghasilkan benda penyembuhan eksternal, seperti yang bisa dilakukan para alkemis dengan pil mereka, kedokteran masih merupakan profesi penting di dunia ini. Alkimia pada umumnya dapat mengatasi berbagai keganjilan pada tubuh para penggarap dengan menggabungkan bahan-bahan berbeda untuk menghasilkan pil spiritual. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan dalam semalam dan membutuhkan akumulasi pengetahuan selama bertahun-tahun. Dan meskipun resep pil sudah siap, mungkin masih belum ada persediaan bahan-bahan yang diperlukan. Oleh karena itu, pil yang lebih spesifik, yang dapat mengobati kelainan yang lebih jarang terjadi, jauh lebih sulit didapat. Akibatnya, di ruang yang ditinggalkan oleh alkimia ini, pengobatan telah muncul dan memperoleh ruang di dunia spiritual. Tidak semua orang mampu membeli ramuan spiritual yang langka dalam bentuk pil. Sekalipun mereka bisa, sumber daya tersebut terbatas dan jarang ditemukan. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan alternatif yang tidak terlalu bergantung pada barang dan lebih bergantung pada manusia. Akhirnya,
Setelah perkembangan yang panjang, seorang alkemis kuno, seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu mempelajari hal-hal khusus tentang makhluk hidup, telah mengembangkan teknik medis pertama. Teknik sederhana ini memiliki efek serupa dengan pil pemulihan spiritual, ditambah dengan generasi sel skala kecil. Ia menggunakan sebagian energi penggunanya untuk memulihkan pasien sambil menambahkan energi bebas di alam untuk melengkapi proses ini. Teknik seperti itu hanya diklasifikasikan sebagai kelas putih, tapi dengan itu, dokter pertama di dunia ini telah muncul. Kedokteran kemudian muncul, menjadi profesi yang awalnya mendukung alkimia. Tidak selalu ada sumber daya, barang-barang ini terlalu mahal, atau tidak ada waktu untuk memurnikan pil. Maka dari itu, bidang baru ini dikembangkan hingga semakin banyak teknik yang bermunculan. Pada awalnya, sebagian besar teknik memiliki efek serupa dengan beberapa pil. Bagaimanapun, mereka didasarkan pada pil-pil ini. Tapi tidak butuh waktu lama sampai hal ini berubah sedikit demi sedikit. Bahkan kondisi yang tidak dapat diobati dengan penggunaan pil spiritual mulai diatasi dengan menggunakan teknik medis dari para profesional tingkat tertinggi. Berbeda dengan alkimia, yang menggunakan pil untuk menyelesaikan masalah internal pada tubuh hewan, dokter menggunakan teknik spiritual untuk mengubah organisme. Tampaknya tidak ada perbedaan seperti itu, tetapi memang ada. Misalnya, jika seseorang diracuni, yang akan dilakukan sang alkemis hanyalah membuat pil yang berisi penawar racun tersebut. Namun, dalam kasus dokter spiritual, dia tidak akan menggunakan benda luar apapun, melainkan akan mengubah tubuh pasiennya, sehingga dapat menghasilkan penawarnya sendiri. Hal seperti itu sudah diprediksi oleh anatomi hewan, namun secara alami terjadi sangat lambat. Namun, dengan pemahaman tentang cara kerja tubuh hewan, dokter dapat mendorong tindakan spesifik yang dapat menghasilkan pemecahan masalah. Mereka menggunakan teknik analisis tubuh, sedangkan jenis teknik lainnya akan memberikan rangsangan yang diperlukan, mengubah tubuh pasien sebaik mungkin. Bagaimanapun, begitulah tindakan dokter, menyembuhkan penyakit umum, keracunan, bahkan membantu meregenerasi anggota tubuh yang hilang. Dan sejak perbedaan-perbedaan ini muncul, kedokteran telah memisahkan diri dari alkimia, memperoleh wilayahnya sendiri. Justru karena alasan ini, profesi ini masih merupakan profesi yang sangat dihargai di dunia spiritual, meskipun alkimia dapat memecahkan banyak masalah yang berkaitan dengan kehidupan hewan. Namun tidak hanya itu, berbeda dengan pil yang meninggalkan racun di tubuh penggunanya, pasien dokter tidak menghadapi masalah yang sama. Satu-satunya kelemahan pengobatan dibandingkan pil adalah dalam profesi Dilian, seseorang perlu menjalani pengobatan lebih lama dibandingkan jika dilakukan dengan menggunakan pil. Sebagai perbandingan, pil generasi sel dapat menyembuhkan luka parah dalam beberapa jam, sedangkan teknik medis memerlukan waktu berhari-hari untuk mencapai efek yang sama. Tentu saja, ini juga tergantung pada tingkat dokter dan klasifikasi pil yang dimaksud. Bagaimanapun, masing-masing bidang ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keduanya penting bagi dunia spiritual, dan karena itu, tempat manapun yang memiliki rumah sakit akan lebih populer di kalangan para penggarap. Terlebih lagi jika dokter dari tahap budidaya ke-6 mendampingi mereka. Dilian tinggal selangkah lagi untuk mencapai level 50, dan dia berharap bisa mendapatkannya bahkan sebelum pembukaan layanan baru di kota kering ini. Oleh karena itu, meski perjalanan pengembangan pengobatan lokal di kota Minos masih panjang, mereka sudah dapat memulai dengan langkah yang benar. Seorang dokter level 50 bahkan dapat menarik perhatian para raja spiritual, karena perawatan para profesional ini berfungsi hingga beberapa tingkat di atas level dokter. Perbedaan di atas 10 tingkat, atau dibandingkan dengan perbedaan satu langkah penuh, seorang dokter tidak akan mampu merawat pasien karena perbedaan signifikan dalam energi spiritual antara kedua belah pihak. Akhirnya, dengan dibukanya lokasi ini, kota kering mungkin akan menjadi lebih menarik bagi petani kuat yang tidak puas dengan peluang yang lebih kecil, seperti pertanian dan perpustakaan umum setempat yang ada saat ini. Eda lalu menoleh ke arah Dilian dan mengucapkan selamat padanya. Selamat atas pencapaian ini. Anda selalu ingin melakukan hal seperti ini, dan sekarang Anda memiliki tempat untuk itu, di mana Anda masih dapat membantu tuan muda Anda dengan rencananya. Tempat ini penting bagi kami. Pertama, kami akan menawarkan layanan dengan biaya rendah kepada penduduk, membantu mereka meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu, ketika dataran hitam dibuka sepenuhnya untuk seluruh wilayah,
kami akan dapat membebankan biaya yang lebih tinggi untuk perawatan pengunjung dari kerajaan lain, yang akan menyeimbangkan pembukuan kita. Ini juga akan menarik calon dokter dan orang-orang dengan masalah kesehatan ke kota kami, yang dapat menciptakan dinamika komersial secara keseluruhan, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan layanan ini. Dia berkata dengan penuh semangat. Mendengar hal itu, Eda tersenyum lalu memeluknya dan langsung mencium kepala pelayan Minos. Perasaan melihat orang tersayang mengerjakan proyeknya dengan baik adalah perasaan yang menyenangkan bagi siapa pun dan tidak berbeda dengan Eda. Memem gelombang. Dan setelah berciuman beberapa saat, keduanya akhirnya berpisah, saat mereka mulai berjalan kembali ke kawasan kota yang terang benderang. Nah, rumah sakit ini bisa membuat kota kering lebih menarik bagi para penggarap budidaya tahap kelima. Paling tidak, efeknya harus lebih besar daripada menara di sini, yang masih memiliki beberapa kelemahan. Eda berkomentar dengan suara pelan, agar mereka berdua bisa mendengarnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tempat ini untuk siap? Dilian kemudian menatap sekilas ke langit berbintang, seolah menghitung dalam pikirannya, ketika dia akhirnya menjawabnya. Saya pikir sebelum Tuan Muda pergi ke Kerajaan Ombak. Saat ini, saya juga seharusnya sudah berada di level 50, hehe. Ah, kamu pamer ya. Bertahun-tahun yang lalu, saya tidak pernah menyangka kamu akan berhasil mencapai kultivasi tahap ke-6 sebelum saya. Eda berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, sementara nadanya agak main-main. Kamu harus sedikit berhati-hati agar tidak merusak tubuh lamaku setelah promosimu, haha. Tubuh tua apa? Bagiku, kamu masih sangat muda saat kita pertama kali bertemu. Kamu bahkan lebih anggun dari dulu. Dilian dengan mudah memujinya. Kamu benar-benar tahu cara menyenangkan seorang wanita, jawabnya, memikirkan hal lain sebentar. Pada saat yang sama, dia memiliki senyum puas di wajahnya. Setidaknya kamu cukup bijak untuk berbohong, haha. Tapi begitu kamu bergabung dengan pasukan Tuan Muda, tidak akan lama lagi kamu akan mencapai level 50, Eda. Kamu pasti hampir mencapai level 49, kan? Dia lalu mengangguk setuju. Ya, menurutku aku harus sampai di sana dalam beberapa minggu ke depan. Itu bagus. Dengan gaji yang kamu terima dari tentara, kamu bisa mencapai level 50 dalam waktu sekitar 1 tahun. Pada saat yang sama, dia berkomentar dengan tangannya yang gemetar lembut, dengan keduanya masih berjalan melewati kota. Malam baru saja dimulai, dan cuacanya menyenangkan bagi mereka untuk terus berjalan-jalan di sekitar kota. Mereka bisa menikmati indahnya langit berbintang dan kemudian kembali ke mansion nanti. Ada sebotol anggur spiritual di kamar Dilian menunggu mereka, sesuatu yang sesuai dengan rencana kedua teman lama ini. Beberapa jam telah berlalu sejak Dilian dan Eda lewat di depan rumah sakit lokal yang akan datang, dan sekarang, sudah hampir tengah malam di kota kering. Pergerakan yang sebelumnya terjadi di jalanan sudah banyak berkurang, dan kini keheningan mendominasi sebagian besar kota. Tapi yang jelas, tidak mungkin di kota sebesar kota kering saat ini tidak ada pergerakan, bahkan di malam hari. Selalu ada orang-orang malam yang merasa lebih bersedia menyelesaikan urusan mereka pada jam-jam seperti ini. Ada juga kebutuhan akan orang-orang seperti itu. Lagi pula, layanan tertentu tidak bisa berhenti dan harus bekerja 24 jam sehari. Oleh karena itu, betapapun sepinya jalanan kota saat ini, masih terlihat orang-orang tertentu datang dan pergi. Di kawasan pemukiman kota, sekelompok kecil orang dengan seragam yang sama lewat dari waktu ke waktu, diam-diam berpatroli di area tersebut. Tentara masih memiliki peran kepolisian di kota kering, sehingga sekelompok kecil tentara dapat terlihat di berbagai titik kota. Namun, tidak seperti lingkungan pemukiman yang praktis tidak ada pergerakan selain para prajurit ini. Lebih banyak orang terlihat di sana di bagian terdekat dari pusat kota. Jelas, itu bukan hal yang signifikan, tapi sudah ada warga biasa dan tentara yang berpatroli. Di salah satu sudut, beberapa gerbong membawa gandum menurunkan isinya di sebuah gudang di pasar sentral. Pada saat yang sama, di tempat lain, sekelompok warga datang dan pergi dari beberapa bangunan umum. Perpustakaan setempat dan menara budidaya buka 24 jam sehari, sehingga beberapa orang berangkat ke tempat tersebut pada tengah malam. Pergerakan di tempat-tempat ini selalu bagus, tetapi biasanya terdapat lebih banyak ruang pada malam hari. Meski tidak terlalu signifikan, setidaknya penantiannya tidak akan lama seperti saat siang hari. Dan dengan dibukanya tempat-tempat seperti ini,
toko-toko yang dekat dengan dua layanan umum tersebut, mereka juga beralih bekerja pada malam hari. Setidaknya selalu ada satu restoran yang buka 24 jam sehingga orang yang datang ke dan dari kedua tempat ini dapat dengan mudah menemukan makanan di jalan. Namun bukan hanya karena kedua layanan tersebut, para prajurit itu sendiri juga makan pada saat shift mereka dan pekerja lokal lainnya yang bekerja pada malam hari, misalnya, para pengirim barang di pasar sentral. Bagaimanapun, di tengah pergerakan malam hari ini, sekelompok orang lain terlihat di sepanjang jalan utama kota kering saat ini. Mereka mengenakan seragam yang sama, yaitu serba hijau, tanpa simbol. Selain itu, orang-orang tersebut membawa sapu dan sekop, sementara dua gerbong khusus perlahan menemani mereka. Yang satu tampak hanya menyimpan sampah yang dikumpulkan dari jalan, sementara yang lain tampak seperti tangki air besar yang dilengkapi selang di punggungnya. Itu tadi layanan pembersihan umum kota kering. Setiap hari, pada malam hari, petugas kebersihan kota melakukan pembersihan setempat. Mereka mengumpulkan sampah dari tempat sampah umum yang berada di titik-titik strategis sambil membersihkan jalan dan jalan raya. Terkadang beberapa makhluk spiritual membawa kotoran ke kota, begitu juga dengan warga setempat. Dan untuk menjaga tempat tersebut tetap bersih dan bebas serangga, petugas kebersihan setempat secara manual membuang puing-puing yang lebih besar dan menggunakan campuran cairan untuk mencuci jalur. Mereka juga melakukan layanan ini di taman dan toilet umum atau lokasi manapun yang tersedia bagi warga. Lagi pula, bagi kota yang ingin tampil menarik, seperti halnya kota Minos, menjaga standar kebersihan yang baik sangatlah penting. Dan mengingat hal itu, Stuart Muda telah mendirikan layanan ini selama berbulan-bulan di kota ini. Tentu saja, mereka tidak membersihkan jalan atau lokasi yang sama setiap hari, karena mereka harus membersihkan seluruh kota, dan tidak perlu melakukannya setiap hari. Penduduk setempat tidak mengotori jalan secara gratis, yang juga tidak menambah jumlah kotoran di jalan dalam semalam. Pembersihan dilakukan bagian demi bagian, dan setiap lokasi menerima sekelompok petugas kebersihan setempat 2 kali seminggu. Akhirnya, ketika mereka memilah-milah puing-puing di jalan utama di pusat kota itu, 3 petugas kebersihan berbicara dengan suara pelan. Salah satunya mengumpulkan sampah dari sampah-sampah yang mereka lewati, sedangkan 2 lainnya menggunakan peralatannya untuk membersihkan jalur yang mereka lalui secara manual. Di belakang mereka juga ada orang lain, selain tentu saja gerbong yang sedang menuangkan cairan kebiruan, meletakkan tempat-tempat yang sudah mendapat servis manual. Salah satu dari mereka kemudian melemparkan tas ke dalam gerbong di depan mereka, yang tampak seperti sampah di atas roda. Neil, kita tiba di kota ini 4 hari yang lalu. Bagaimana menurutmu? Pria ini bertanya kepada salah satu dari 2 orang lainnya yang sedang menyapu jalan itu. Mendengar hal tersebut, Neil yang sedang memungut beberapa daun dari tanah dengan sapu dan sekopnya, bahkan tidak repot-repot melihat ke arah temannya dan menjawabnya. Saya benar-benar menikmatinya. Saya tidak pernah berpikir saya bisa menemukan tempat dengan begitu banyak peluang setelah situasi yang kami alami. Keduanya adalah bagian dari kelompok tawanan yang dibeli Kevin di hadiah. Dan mereka adalah salah satu dari orang-orang yang memutuskan untuk menemani parti Minos dengan harapan bisa bergabung dengan tentara. Setelah sampai di kota kering, mereka segera menerima identitas mereka, serta rumah tempat mereka bisa tinggal. Setelah itu, keesokan harinya, keduanya sudah berkeliling seluruh kota, mengetahui tempat ini. Karena ada begitu banyak pilihan yang tersedia, keduanya dengan cepat mendapatkan pekerjaan. Keduanya bekerja di layanan kebersihan umum kota pada malam hari dan bekerja di ladang kota pada sore hari. Di sisa waktu yang tersisa, mereka berdua bisa beristirahat, menjalani hidup, dan berkultivasi dengan harapan bisa bergabung dengan tentara suatu hari nanti. Itu benar. Apakah kamu mempelajari teknik baru di perpustakaan setempat? Pria yang bertanya tadi melanjutkan pembicaraan dengan Neil. Hehe, aku mempelajari teknik kultivasi tingkat biru kemarin. Setelah aku terbiasa dengan perubahan teknik ini, aku akan melihat apakah aku bisa mempelajari teknik menyerang. Dan kamu? Dia bertanya sambil berjalan dengan sekop penuh dedaunan dan melemparkan kereta itu dari sebelumnya. Ya, aku melakukan apa yang kamu lakukan. Mereka terus berbicara lebih lama ketika Neil akhirnya bertanya tentang sesuatu yang belum dia lihat di kota kering. Carl, apakah kamu kebetulan melihat ada cabang gereja spiritual di sekitar sini? Aku tidak melihatnya. Mendengar ini, Carl langsung menggelengkan kepalanya menyangkal. Aku juga belum pernah melihat yang seperti itu. Aneh,
Kupikir sebagian besar kota sebesar ini memiliki cabang gereja spiritual. Dan itu adalah fakta. Gereja spiritual adalah agama utama di benua tengah. Bahkan sudah menyebar ke tempat-tempat paling terpencil di bagian dunia spiritual ini. Tak hanya itu, sebagian besar keluarga kerajaan di wilayah di mana kota kering berada mengikuti doktrin kekuasaan tersebut. Bahkan upacara penobatan suatu kerajaan pun diselenggarakan oleh perwakilan organisasi tersebut. Oleh karena itu, uskup setempat biasanya mengambil alih upacara penobatan, sebagai orang yang mengesahkan kekuasaan kerajaan seorang raja. Gereja spiritual dibagi menjadi 7 hierarki. Ini dimulai untuk orang-orang dari tahap kultivasi keempat, dengan urutan sebagai berikut: diakon, imam, uskup, uskup agung, patriark, kardinal, dan paus. Setiap hierarki berbeda dari satu tahap kultivasi, kecuali 2 tahap terakhir, sehingga sesuatu yang berbeda dari biasanya dapat terjadi. Lagi pula, paus hanya bisa terdiri dari 1 orang, jadi jika dia adalah seorang pesilat setengah dewa spiritual, maka anggota gereja lainnya pada tahap ini hanyalah para kardinal. Tidak mudah bagi seorang kultivator untuk mencapai level 100, jadi akan sulit bagi paus untuk mencapai level ini. Akhirnya, setiap kerajaan di wilayah utara benua tengah memiliki setidaknya 1 uskup, dan individu-individu ini adalah otoritas tertinggi gereja spiritual di wilayah ini. Oleh karena itu, merekalah yang memimpin upacara penobatan. Di sisi lain, bahkan di kota-kota kecil, seperti kota kering, setidaknya terdapat 1 pos kecil dalam organisasi ini, dengan setidaknya 1 diakon yang memimpinnya. Karena itu, kedua mantan tawanan yang baru saja tiba di kota ini merasa aneh karena tidak ada cabang gereja spiritual di sekitar sini. Gereja spiritual bukanlah organisasi terkuat di benua tengah. Meski begitu, mereka bisa dianggap sebagai kelompok yang paling banyak hadir di wilayah ini. Faktanya, organisasi ini konon hadir di lebih dari 50% kota di benua ini. Setiap kerajaan atau kekaisaran memiliki cabang gereja spiritual dan pemimpinnya masing-masing. Secara umum, patriark dan kardinal merupakan pos komando di negara-negara tingkat tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang lebih lemah, cabang-cabang ini dipimpin oleh uskup agung dan uskup. Dan orang-orang yang menduduki jabatan tertinggi di gereja ini, di suatu negara bagian, tetap tinggal di kota-kota terbesar, umumnya di ibu kota kerajaan dan imperium tersebut. Jadi, misalnya, di Kerajaan Coklat, cabang yang dipimpin oleh seorang uskup berada di kota matahari terbenam. Namun, kota manapun dengan populasi mendekati 200.000 atau kekayaan alam di atas rata-rata akan memiliki setidaknya 1 pos gereja kecil. Secara umum, tempat-tempat seperti itu akan dipimpin oleh imam atau diakon, tergantung pada pengaruh dan kekuasaan kota tersebut. Pokoknya, secara terbuka gereja menyebarkan beritanya tentang kebenaran kehidupan ke seluruh dunia, mengajar orang-orang di benua ini tentang keajaiban hukum alam dan doktrin-doktrinnya. Tapi gereja juga punya banyak pengaruh, bahkan di kerajaan tingkat tinggi di benua ini. Itu karena organisasi ini menggunakan seluruh jaringan pengaruhnya melalui banyak cabangnya dan, akibatnya, jutaan pengikutnya. Oleh karena itu, penyebaran ke seluruh benua tengah bukanlah sesuatu yang mereka lakukan hanya untuk menyebarkan keyakinan mereka. Bagaimanapun, 2 mantan tawanan yang kini sedang membersihkan jalanan kota kering penasaran dengan fakta bahwa tidak ada pos kekuatan ini di sini. Mereka bukanlah orang-orang yang mengikuti organisasi ini, dan tidak peduli dengan keyakinan agama. Namun sulit bagi mereka berdua untuk tidak menyadari perbedaan karena tidak mendapat pengaruh dari gereja spiritual di kota kering. Bagaimanapun, organisasi ini telah ada selama ribuan tahun di wilayah utara benua tengah, dan hampir menjadi institusi kebudayaan. Bahkan mereka yang tidak menganut agama ini pun terbiasa dengan indahnya bangunan dan adat istiadat gereja, seperti tanggal peringatan, parade, dan acara populer lainnya yang dipromosikan olehnya. Faktanya, gereja rohani banyak menciptakan adat istiadat daerah, seperti dakwah tokoh-tokoh sejarah penting, bahkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan organisasi ini. Misalnya, siapapun yang pernah mengikuti akademi spiritual di benua ini pasti tahu nama Henricus Longus. Bukan karena individu ini adalah bagian dari gereja, bukan, tapi karena dia adalah salah satu dari sedikit manusia yang mencapai level 100. Masing-masing dari orang-orang yang menjadi dewa ini dikenang oleh gereja spiritual dalam buku-buku yang diterbitkan oleh organisasi ini, yang merupakan bagian dari materi akademi spiritual. Itulah sebabnya Minos bisa mengenali nama Henricus Longus secepatnya,
dia mendengar tentang pecahan jiwa itu, dahulu kala ketika dia menerima warisan. Bagaimanapun juga, individu-individu yang mencapai level 100 akan dikenang di aula kehormatan gereja spiritual, akibatnya akan dikenang, bahkan setelah jutaan tahun berlalu sejak kematian mereka. Namun bukan hanya tokoh sejarah yang diingat oleh gereja spiritual. Ciri-ciri sosial tertentu juga dikembangkan oleh organisasi ini, seperti halnya sikap manusia di benua ini terhadap makhluk spiritual. Gereja spiritual diciptakan di zaman yang kacau ketika manusia dari benua tengah dan binatang buas dari benua binatang terus-menerus saling bertarung. Perang legendaris telah terjadi pada masa itu, bahkan jauh sebelum kelahiran Henricus Longus, dewa manusia pertama. Dengan keberadaannya yang begitu lama dan tersebar di sebagian besar benua tengah, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa organisasi ini telah menciptakan budaya kontemporer di wilayah ini. Sementara itu, orang ketiga di sebelah Nel dan Kal, yang sedang menyapu jalan itu, memandang mereka berdua dan ikut mengobrol. Wajar jika Anda tidak mengerti mengapa gereja spiritual tidak hadir di kota kami. Lagi pula, Anda tidak mengetahui tempat ini sebelum Tuan Minos tiba. Dan mendengar hal itu, kedua mantan tawanan itu lalu memandang ke arah pria itu dengan penuh minat. Penasaran ingin mengetahui lebih banyak tentang kota ini. Keduanya hanya pernah mendengar tentang dataran hitam, namun tak satu pun dari mereka yang pernah ke sini sebelumnya. Sebaliknya, orang yang ada bersama mereka saat itu adalah penduduk asli yang besar di kota ini. Mereka sudah saling memperkenalkan diri, termasuk membicarakan asal-usul mereka dan beberapa cerita mereka. Alhasil, Kal dan Neil sudah akrab dengan rekan kerja tersebut, meski mereka baru melakukannya dalam waktu singkat. Travis, apakah ada alasan khusus? Mungkin ada masalah lokal. Saat Neil berbicara, Travis tertawa sejenak dan berkata, gereja spiritual sama seperti keluarga bangsawan manapun di wilayah kami. Gereja hanya peduli pada keuntungan mereka. Tentu saja, di tempat yang miskin seperti kota kering yang lama, yang bahkan tidak ada pertanian atau produksi mineral yang menarik, tidak ada listrik yang tertarik pada tempat ini. Jadi, apa yang bisa mereka peroleh di sini? Dia melihat mereka berdua secara bersamaan saat dia membuang isi sekop ke tempat sampah di gerbong sebelumnya. Kami tidak memiliki kristal, tidak ada gunanya bagi ribuan kilometer persegi dataran hitam. Populasinya tidak berbakat, tidak kuat, dan tidak banyak. Makhluk spiritual di wilayah kami adalah yang terlemah, dan setiap bagian dari tempat ini telah dihancurkan, dieksplorasi di masa lalu. Dengan kata lain, wilayah kita telah terkenal selama ribuan tahun sebagai wilayah yang miskin dan tidak berharga. Jadi, mengapa sebuah organisasi yang kuat tertarik untuk berinvestasi di wilayah seperti itu? Akhirnya kedua pria yang berbicara tadi memahami masalahnya. Apakah seburuk itu? Mereka bertanya-tanya dengan ragu. Kal lalu memandang Travis dan bertanya. Bahkan keluarga berdaulat di tempat ini di masa lalu belum pernah mencoba menyelesaikan masalah ini. Haha. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan kita. Bahkan keluarga kerajaan membebaskan kita dari pajak yang dikenakan ibu kota atas kota-kota yang diperintah oleh kekuatan lain karena mereka tidak ingin berinvestasi atau mendengar tentang tempat ini. Benarkah? Tapi ku dengar ada kota tepi pantai di wilayah ini yang lumayan bagus, kata Neil. Ya, kota maritim memang layak, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari dataran hitam. Bahkan mungkin berada dalam wilayah ini jika kita hanya melihat dari faktor geografisnya. Namun, kota pelabuhan ini sepenuhnya dikelola oleh ibu kota kerajaan. Dan di kota ini, ada cabang gereja spiritual. Dia berkomentar, jadi, begini. Setelah itu, ketiganya melanjutkan tugasnya beberapa saat, membersihkan bagian tengah jalan kota kering sementara kelompok di belakang mereka mencuci tempat-tempat yang telah mereka lewati. Apakah menurut Anda gereja spiritual akan membuka cabang di kota kita? Menarik sekali melihat gedung organisasi ini di sekitar sini. Kal berkomentar kepada dua orang lainnya sambil mengingat bangunan besar dengan tembok emas dan perak yang ada di kampung halamannya. Dia tumbuh tidak jauh dari tempat itu dan memiliki kenangan positif dari masa kecilnya. Bagaimanapun, setelah mendengar pertanyaan Kal, Travis menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan saat menjawab pertanyaan itu. Mungkin tidak. Mengapa? Kal dan Neil bertanya secara bersamaan. Sederhana saja, Pak Minos menetapkannya sebagai salah satu peraturan kota. Saya mendengarnya dari kakek saya. Dia bekerja di pemerintahan kota, di rumah pemerintah daerah. Ngomong-ngomong,
Aku mendengar darinya bahwa Kota Kering akan segera mengeluarkan serangkaian undang-undang tertulis. Di antaranya, ada yang melarang pembangunan kuil keagamaan di wilayah Dataran Hitam, termasuk kegiatan keagamaan di depan umum. Warga negara mempunyai hak untuk menganut agama dan kepercayaannya, namun hal ini harus dilakukan di dalam rumah mereka sendiri. Travis selesai. Dan itu benar, Minos telah menetapkan aturan ini untuk mencegah parasit memasuki wilayahnya. Lagi pula, akan menjadi masalah baginya jika sebuah organisasi dengan posisi berbeda dengannya memasuki Dataran Hitam. Pengaruh kekuatan seperti gereja spiritual tidaklah kecil, dan membiarkan mereka masuk ke Dataran Hitam sama saja dengan mengorbankan kedaulatan lokalnya. Minos memahami dengan baik gereja spiritual dan penggunaan agama di dunia spiritual. Bagaimanapun juga, dia mempunyai kenangan terkait faktor-faktor ini dari pengalaman Henricus Longus. Karena itu, Minos paham bahwa agama adalah mekanisme kontrol. Alih-alih menciptakan undang-undang keras yang hanya menakut-nakuti warga biasa agar tidak mempunyai sikap tertentu, kelas penguasa malah membuat munculnya agama di dunia spiritual. Lebih efisien menggunakan gagasan bahwa hukum alam akan menghukum seseorang jika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kelas penguasa daripada hanya menciptakan hukum yang menghukum orang-orang tersebut. Akan selalu ada orang-orang yang mencoba untuk menghindari hukum-hukum yang dibuat oleh manusia ini, baik karena kebutuhan atau karena keinginan mereka untuk melakukannya. Namun ketika gagasan hukuman menurut hukum alam diuji, banyak orang akan berpikir lebih dari 2 kali sebelum melakukan dosa. Bagaimanapun juga, semua orang tahu bahwa hukum alam itu nyata. Hukuman petir itu ada. Bagaimanapun, Minos mengetahui kekuatan yang dimiliki agama, dan dia tahu bahwa gereja spiritual menggunakannya untuk keuntungannya. Banyak dogma yang diciptakan organisasi ini hanyalah omong kosong belaka, hal-hal yang bertujuan untuk mengontrol standar sebagian masyarakat. Lagi pula, tidak ada kekuatan yang membiarkan status quo diambil oleh individu biasa-biasa saja. Dan itulah sebabnya Minos tidak menginginkan tindakan keagamaan apapun di kotanya, atau bangunan gereja spiritual apapun. Tidak ada ruang untuk 2 pemimpin, dan dia tidak akan dimanipulasi atau diperintah oleh siapapun. Dia punya ide tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di Dataran Hitam, dan memang begitulah seharusnya. Dia berinvestasi di tempat ini bukan karena dia adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi karena dia menciptakan organisasinya sendiri. Jadi, dia bisa peduli dan bertindak sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup di wilayahnya. Tapi jangan salah, ini bukan demokrasi. Untuk menghadapi ancaman eksternal yang telah diperingatkan oleh Henricus Longus, dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia membutuhkan kekuatan yang dapat mendukungnya dalam perang pada akhirnya. Dan untuk itu, dia tahu bahwa mengeksploitasi penduduknya bukanlah hal yang baik baginya. Sebaliknya, jalan terbaik adalah jalan yang membuat semua orang di Dataran Hitam bisa sejahtera, menjadikan tempat ini menarik bagi talenta luar biasa dari dunia spiritual. Jika dia hanya menginginkan kekayaan dengan mengeksploitasi penduduknya, dia tidak akan pernah mencoba membangun kekuatannya di sekitar sini. Lagi pula, dengan warisan yang diterimanya, dia sudah bisa dianggap orang kaya, bahkan di kerajaan tingkat tinggi. Tapi dia tidak menginginkan hal seperti itu. Sebaliknya, dia ingin mengembangkan pasukan dan populasi Dataran Hitam untuk memaksimalkan peluangnya di masa depan. Namun, jika kekuatan berpengaruh seperti gereja spiritual memasuki wilayah tersebut di tengah pembangunan, itu bisa menyabotase rencana Minos. Bagaimanapun, setelah mendengar komentar Travis tentang hukum tertulis Kota Kering, kedua pria itu membuat ekspresi terkejut. Dan masih belum ada, mereka bertanya-tanya, bagaimanapun, hukum tertulis cukup umum di banyak kota dan negara bagian di dunia spiritual. Peraturan inilah yang mengatur kegiatan-kegiatan di kota dan negara bagian, menetapkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, selain tentu saja hukuman untuk setiap pelanggaran. Hal ini sangat penting dalam hidup bersama dalam masyarakat, terutama di kota-kota dengan jumlah penduduk yang besar. Jadi, kedua pendatang baru di kota Travis ini terkejut mengetahui bahwa masih belum ada hukum tertulis di sini. Akhirnya, Cal memandang Travis dengan cermat dan bertanya dengan bingung. Apakah maksudmu kota ini tidak mempunyai hukum tertulis sebelumnya? Oh, Travis terkejut sesaat, melihat keduanya tidak peduli bahwa gereja spiritual dilarang di kota ini tetapi kota tersebut tidak memiliki undang-undang tertulis. Tapi itulah yang diharapkan. Lagi pula,
Meski menderita akibat pengaruh tindakan gereja dalam budaya dan cara hidup mereka, kedua pria tersebut tidak beragama. Mereka, paling-paling, sangat terbiasa dengan kehadiran organisasi itu dan beberapa tradisi. Itu sebabnya mereka bersusah payah mengutarakan pendapatnya mengenai masalah ini. Bagaimanapun, Travis kemudian menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan menjawab dengan tulus. Sebelumnya tidak ada undang-undang tertulis di sini. Setidaknya dalam 20.000 tahun terakhir. Sebelumnya, kami tidak memiliki banyak informasi tentang dataran hitam. Dataran hitam telah menjadi tempat yang menyedihkan dalam hal energi spiritual jauh sebelum itu, tapi bagi Travis dan penduduk di wilayah tersebut, informasi tertua adalah sekitar 20.000 tahun yang lalu. Masyarakat di wilayah ini selalu memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah karena kemiskinan spiritual di wilayah tersebut, sehingga catatan sejarah di sini jauh lebih sedikit. Travis kemudian melanjutkan pidatonya. Keluarga bangsawan kerajaan coklat tidak peduli dengan wilayah ini sejak saat itu. Akibatnya, selama 20.000 tahun yang telah berlalu, kota kering hanya diperintah oleh perwakilan berpangkat rendah, yang berada di sini hanya untuk melakukan tindakan sederhana, administrasi wilayah tersebut. Tidak ada minat untuk berinvestasi di tempat ini, atau mencoba menghukum orang-orang tertentu yang melanggar hukum kerajaan atau hukum yang diberlakukan oleh keluarga berdaulat. Lagi pula, bahkan untuk menghukum seseorang, Anda harus mengeluarkan kristal. Tetapi pendapatan di wilayah ini sangat sedikit, sehingga keluarga kerajaan sendiri telah mencabut undang-undang mereka di wilayah ini. Hal yang sama terjadi pada para penguasa yang harus mengelola wilayah ini. Itu adalah pengetahuan umum dari orang-orang yang tumbuh di kota kering. Mereka tahu bahwa tempat ini tidak terpisah dari kerajaan lainnya karena belum ada yang mencobanya. Tidak ada gunanya melakukan hal seperti itu. Selama dataran hitam berasal dari kerajaan coklat, penduduk setempat dapat melakukan perjalanan keliling kerajaan tanpa membayar pajak masuk, yang harus dibayar pengunjung. Selain itu, tidak ada biaya bea cukai yang dikenakan pada produk yang berasal dari kerajaan coklat lainnya, yang mencapai dataran hitam melalui pedagang kecil. Di sisi lain, keluarga kerajaan-kerajaan coklat tidak bisa meninggalkan wilayah itu begitu saja. Ribuan penduduk asli wilayah tersebut tinggal di dataran hitam, dan jika mereka akhirnya meninggalkan wilayah tersebut, seluruh wilayah akan membenci mereka. Karena kebanggaan, pihak keluarga kerajaan tidak memaksakan kemerdekaan. Tidak ada gunanya menodai reputasi mereka hanya karena hal sekecil itu. Bagaimanapun, dataran hitam, meskipun tidak berguna, tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Untuk memerintah wilayah ini, yang harus mereka lakukan hanyalah mengirimkan seseorang berpangkat rendah dan bawahan yang tidak ada relevansinya untuk mengelola tempat ini. Namun, jika penduduk dataran hitam menginginkan kemerdekaan, mereka akan dengan senang hati menyingkirkan beban berat ini. Travis kemudian mengakhiri pidatonya sambil melanjutkan pelayanannya di jalan yang mereka lalui. Karena itu, undang-undang tertulis dilupakan di kota kami, dan tidak ada orang lain yang mencoba menerapkannya kembali sampai Tuan Minos memutuskan untuk melakukannya. Jadi begitu, keduanya setuju secara bersamaan. Nell kemudian mencoba mencari tahu lebih jauh tentang kota kering saat ini. Dan tahukah Anda undang-undang lain apa yang akan ditetapkan? Selain, tentu saja, undang-undang tentang agama. Biasa saja, kakekku tidak memberitahuku banyak hal tentang hal itu. Selain pertanyaan tentang agama, dia hanya memberitahuku tentang hal-hal umum, seperti pembatasan pengunjung, penjahat, pembunuhan, dan beberapa hukuman. Tidak ada yang terlalu detail. Dia mengatakannya dengan sederhana, tanpa terlalu banyak bicara. Tapi kalau sudah diresmikan, akan tersebar ke seluruh kota. Jadi, Anda akan mengetahuinya saat itu juga. Neil kemudian mengeluarkan sekop tanah lagi dari jalan, melemparkannya langsung ke gerbong sebelumnya. Itu bagus. Akan jadi masalah jika aku melanggar suatu hukum karena aku tidak mengetahuinya, hehehe. Haha, benar sekali. Setelah itu, rombongan petugas kebersihan melanjutkan pekerjaannya melewati jalanan kota kering. Adapun alasan Minos dan timnya belum menerbitkan undang-undang tertulis karena belum ada sistem yang mengaturnya. Misalnya, bagaimana negara bisa menegakkan hukum yang menghukum pelanggar dengan hukuman penjara sementara padahal tidak ada penjara. Tidak hanya itu, ketika tidak ada satu organisasi pun yang menyelidiki dan tidak ada satu organisasi pun yang mengadili para pelanggar ini. Oleh karena itu, sampai dataran hitam mengembangkan sistem peraturan ini, undang-undang tertulis tidak akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat.